Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian tafsir tartibi yang kita alihkan kepada malam Rabu insyaallah. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang keempat, kita sudah membahas tentang sebagian peringkat-peringkat tauhid yang ada 4 atau 5 peringkat. Peringkat pertama yang sudah kita kaji, kita bahas adalah tentang at-tauhid fi dzat. Yang kedua adalah at-tauhid fi sifat. Dan pada pertemuan yang kelima ini kita masuk pada at-tauhid fil khaliqiyah, yang semua peringkat tauhid tersebut terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dikatakan bahwa al-martabatu tsalisatu min maratibit tauhidi hiya at-tauhidu fil khaliqiyah. Peringkat yang ketiga dari peringkat-peringkat tauhid adalah at-tauhidu fil khaliqiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan sebagai pencipta. Apa makna at-tauhid fil khaliqiyah? Bima'na annahu la khaliqa illallah. Kita ini selain Allah itu adalah makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akkada al-Qur'anul Karim ala hadhihi al-haqiqati idh qala, Quran juga menekankan dan menopang pandangan ini. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah lah yang sebagai pencipta segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini ayat menunjukkan tentang at-tauhid fil khaliqiyah. Di ayat yang lain di dalam surat Ghafir ayat 62 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Walaysal wahyu wahdahu yusbitu dzalika bal yaqulu bihil aqlu wa yu'akkiduhu. Bahkan bukan hanya wahyu, bukan hanya Al-Qur'an yang menekankan tentang at-tauhid fil khaliqiyah. Bahkan akal kita, akal manusia juga mendukung tentang adanya keyakinan at-tauhid fil khaliqiyah. Lianna kullama siwallahi mumkinun muhtajun. Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat mungkin. Ketika mungkin maka muhtajun selalu membutuhkan, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tartafi'u hajatuhu wa yatahaqqaqu wujuduhu min janibillahi. Dan hajat serta kebutuhan makhluknya seluruhnya dan wujud makhluknya itu terrealisasi itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya
wujud semua makhluk selain Allah, wujudnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang Maha Pencipta. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Inna tauhida fil khaliqiyyati la ya'ni nafya asli sababiyyati wal 'aliyyati fi 'alamil wujud. Nah, di sini kita masuk mulai pembahasan agak sedikit rumit, perlu kita perhatikan baik-baik. Bahwa tauhid mengesahkan Allah dalam hal khaliqiyah, penciptaan itu tidak berarti menafikan keberadaan asal sebab musabab atau hukum illat ma'lul atau hukum kausalitas di alam wujud ini. Artinya bahwa di alam wujud ini terdapat ilat dan ma'lul, terdapat hukum kausalitas, terdapat sebab akibat. Lianna ta'sira kulli zahiratin madiyatin fi mithliha manutun biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Karena pengaruh segala yang bersifat materi itu terhadap yang lainnya itu bergantung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam dunia ini dimanapun kita berada, mau di bumi, mau di langit, di belahan yang lain, itu ada hukum kausalitas, ada hukum illat ma'lul, ada sebab akibat, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi wujud alam ini saling mempengaruhi, begitu. Yang kuat tentu pengaruhnya sampai kepada yang lemah. Yang lemah dipengaruhi oleh yang kuat. Begitulah keadaan alam semesta ini. Wa wujudus sababi wa sababiyatuhu kilahuma min madhahiril masyiatil ilahiyyati. Dan wujud keberadaan sebab dan sebab-sebabnya itu, keduanya itu termasuk manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa hukum kausalitas, ilat ma'lul, sebab akibat itu termasuk kehendak Allah. Allah yang menciptakan. Fallahu subhanahu huwallazi a'tan nura wadda'a lisyamsi wal qamar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan cahaya kepada matahari dan kepada rembulan. Wa idza arada salbahu anhuma fa'ala dzalika duna mani'in wa munazi'in. Dan ketika Allah hendak mencabut cahaya tersebut dari matahari dan rembulan, maka tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya, tidak ada yang menolaknya. Walihada kanal khaliqal wahida bila tsanin. Karena itu Allah pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya pengaruh, adanya kekuatan benda itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah memberikan kekuatan kepada cahaya, memberikan penerangan. Kekuatan cahaya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kekuatan pada api bisa membakar. Api punya kekuatan membakar. Dari mana kekuatannya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air misalnya punya kekuatan menghilangkan haus. Kekuatan air dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apalagi pisau. Pisau punya kekuatan apa? Memotong buah, memotong sayuran di dapur. Pisau punya kekuatan memotong. Kekuatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat-obatan punya kekuatan bisa menyembuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Kekuatan obat bisa menyembuhkan. Kekuatan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan apapun yang kita rasakan, yang kita lihat dan yang kita ketahui bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita ingat-ingat selalu. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak lalai dan kita tidak sombong. Jadi seseorang punya kekuatan, seberapapun kekuatannya, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua kekuatan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang manusia itu lalai ketika punya kekuatan padahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran juga telah menekankan dan menegaskan tentang adanya qanunul iliyah wa nizam sababiyah. Adanya undang-undang dan tatanan sebab akibat di alam semesta ini.
Misalnya firman Allah yang berbunyi dalam surat Ar-Rum ayat 48 sebagai contoh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsuthuhu fis sama'i kaifa yasha. Allah lah yang mengutus angin. Allah menciptakan angin, Allah mengutus angin, Allah memberikan kekuatan kepada angin. Fatuthiru sahaba. Angin ini menggiring awan sehingga berkumpul, ya. Kemudian membeberkannya, membentangkannya di langit, ya, sehingga terpencar kaifa yasha, sesuai dengan kehendak dan masya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan angin pun dan kekuatan apapun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengumpulkan awan dan bisa menurunkan hujan. Itu namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Nah, di ayat ini kita lihat bahwa betapa besar pengaruh angin. Angin punya kekuatan, angin punya pengaruh. Kekuatan angin pengaruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menggerakkan awan, ya, untuk menurunkan hujan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah adanya keyakinan kepada tauhid fil khaliqiyah ini dan juga adanya kekuatan kepada materi di alam semesta ini, apakah itu berarti bahwa perbuatan manusia baik buruk dari Allah? Apakah perbuatan manusia, ya, baik yang baik maupun yang buruk dapat dinisbatkan kepada Allah? Karena semuanya bersumber dari Allah. Ini pertanyaan yang perlu kita perhatikan, kita pahami jawabannya. Kalau kekuatan yang lain, air menghilangkan rasa haus, api bisa punya kekuatan membakar, pisau punya kekuatan memotong atau membelah, ya, apalagi angin meniup. Ini barangkali kita dengan mudah bisa memahami karena bersumber dari Allah dan tidak ada kebaikan atau keburukan. Makanya ada kebaikan dari semua itu. Tapi kekuatan yang ada pada manusia bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Sementara kekuatan yang ada pada manusia juga dari Allah. Ketika manusia melakukan perbuatan yang buruk, yang jahat, perbuatan maksiat, apakah perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, yang jahat, kezaliman ini dapat dinisbatkan kepada Allah? Karena Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Apakah demikian? Tentu jawabnya tidak. Kenapa demikian? Dikatakan di sini, li'annal insana kainun mukhtarun mawjudun dzu iradatin. Karena manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Manusia itu Allah berikan ikhtiar. Manusia Allah berikan kehendak, ada kemauan, ada iradah. Nah, sehingga dengan adanya kehendak, adanya iradah, ada ikhtiar pada manusia, manusia bisa memilih dan memilah. Manusia bisa memilih berbuat baik, bisa memilih berbuat buruk. Sehingga ketika manusia berbuat buruk, tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Kalau kita Allah akan zalim. Ketika langsung perbuatan buruk manusia dinisbatkan kepada Allah, tidak demikian, ya. Ini pandangan yang salah. Jadi manusia dengan adanya ikhtiar dari Allah, adanya iradah dari Allah, yaf'alu aw yatruk bi iradati wa ikhtiyarihi bi hukmi taqdir ilahi. Manusia ketika memiliki ikhtiar, memiliki iradah, memiliki kehendak dan keinginan, bisa melakukan dengan bebas, bisa juga meninggalkan suatu perbuatan dengan ikhtiarnya, dengan iradahnya, dengan kehendaknya. Dengan ayat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ai innallaha qaddara wa syaa'a ay yaf'ala al-insanu ma yuridu fi'luhu bi iradatihi wa yatruku ma yuridu tarkahu bi iradatihi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan, telah menakdirkan, telah menghendaki bahwa perbuatan manusia itu berdasarkan kehendaknya. Bisa dia melakukan dengan kehendaknya, bisa dia meninggalkan dengan kehendaknya. Walihada
fa inna istibaghal fi'l al-bashari min haitsu kauni ta'atan aw ma'siyatan lillahi ta'ala nasyi'un min awiyati iradatihi wa ikhtiyaril insani nafsihi. Oleh karena itu bahwa perbuatan manusia ya, baik itu berupa ketaatan atau berupa kemaksiatan, itu bersumber dari iradah manusia itu sendiri, bersumber dari ikhtiar manusia itu sendiri. Artinya Allah telah memberikan modal, Allah berikan modal kehendak, ya. Allah telah memberikan modal ikhtiar pada manusia, manusia yang memilihnya, begitu, ya. Seperti halnya kalau saya misalnya memberikan uang kepada antum semuanya, saya berikan antum uang masing-masing 1 miliar untuk antum jadikan sebagai modal usaha, ya, terserah antum. Nah, sebagian dari antum menggunakan dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan untuk berniaga sehingga mendapat keuntungan. Tapi sebagian lagi tidak hati-hati atau bahkan tidak digunakan untuk modal, untuk foya-foya, untuk buat maksiat. Nah, ketika antum yang telah mengambil keuntungan dari modal yang anak kasih, itu karena usaha antum, ikhtiar antum dapat keuntungan, antum yang bahagia. Ya, tidak dikatakan ana yang telah memberikan keuntungan, enggak, itu usaha antum, ana ngasih modal. Ketika sebagian antum menggunakan untuk hal yang maksiat, untuk sia-sia, foya-foya, untuk berbuat zalim, kejahatan, nah, maka yang dikecam atau yang dihukum antum. Betul modal dari ana uang itu, tapi kan kadang dari antum berbuat maksiat, buat keburukan, kezaliman sehingga antum ditangkap misalnya, dipenjara, ya, dikecam oleh orang. Jadi yang dikecam antum bukan ana hanya berikan modal. Begitulah kira-kira untuk mendekatkan pemahaman, ya, bahwa Allah telah memberikan modal kepada kita berupa apa? Kekuatan wujud. Adanya kita punya kehendak, punya ikhtiar, ini modal dari Allah. Tinggal kita menjalankan dengan ikhtiar kita. Ya, kita bisa minum madu, kita bisa minum racun, kehendak kita. Ketika kita minum madu dipuji sehat, ya kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita memilih racun, kita minum, kita binasa. Ya, wa in ahsantum fala, kita pula yang binasa. Itu ikhtiar kita. Jadi ikhtiar yang buruk ini tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bi ibaratin ukhra innallaha wahibul wujud wal wujubu mutlaqan mustanadun ilaihi. Dengan ungkapan yang lain bahwa Allah itu memberikan wujud. Karena itu ketika ada pertanyaan misalnya, nikmat apakah yang pertama dan utama yang Allah berikan kepada kita? Apa jawabannya? Nikmat yang pertama dan utama yang Allah berikan pada kita adalah nikmat wujud kita sebagai manusia. Jadi nikmat wujud itu luar biasa, nikmat pertama sebelum yang lain, dan utama lagi wujud dari kita. Ini sering kita tidak menyadarinya, betapa nikmat wujud begitu tinggi dan agung. Dan wujud datang dari mana? Dari Allah langsung Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah wahibul wujud, pemberi wujud pada kita semuanya sehingga kita ini ada. Dan sekali kita ini ada, akan ada terus. Kita nggak mungkin hancur, kita nggak mungkin tiada. Kita ingin tiada nggak bisa, sudah ada, terlanjur ada terus. Innama khuliqtum lil baqa, kata Imam Ja'far Shadiq, kalian Allah ciptakan untuk kekal di neraka atau surga. Ya, fisik kita hancur tapi ruh kita kekal. Itu innama khuliqtum, tumnya itu pada ruh, bukan fisik, lil baqa. Jadi wujud itu secara mutlak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi wujud kepada kita dan seluruh alam semesta ini. Wala qubha fil amri min hadhihi nahiyati kama qala, dan tidak ada keburukan dalam wujud ini. Wujud anugerah, wujud kebaikan dari Allah, bukan keburukan. Seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu, mana Allah telah membaguskan segala sesuatu penciptaannya. Ya. Akan tapi ketika wujud ini nanti sesuai perbuatan dengan yang baik atau yang buruk, atau nakal atau tidak, itu sudah kembali kepada ikhtiar dan kehendak manusia itu sendiri, bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika manusia itu makan, manusia itu minum, ya.
Makan dan minum itu sudah pasti perbuatan manusia, makan minum. Misalnya si fulan makan, si fulan minum, ya. Tetapi perbuatan makan dan minum ini, ya, itu meliputi dua sisi. Makan, minum dan perbuatan apapun ada dua sisi di situ. Sisi pertama adalah sisi wujud. Itu yang pertama. Tidak mungkin kita ini manusia makhluk bisa makan kalau belum wujud. Wujud dulu, itu sisi pertama. Wujud baru ada perbuatan makan. Wujud baru ada perbuatan minum. Wujud tidur, wujud bekerja. Wujud dulu. Itu yang pertama sebagai modal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud itu aslun mustarak. Asal yang sama pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Itu sisi pertama adalah sisi wujud, ya. Sisi kedua adalah bahwa wujud tersebut, ya, dikemas, dibungkus dengan perbuatan dengan dasar ikhtiar manusia, ya. Ini sisi kedua. Nah, ketika perbuatannya itu baik, maka akan dapat ganjaran, dipuji. Ketika buruk akan dikecam, akan masuk ke neraka jahanam, ya. Jadi wujud dari Allah, kita yang mengemas dengan perbuatan itu. Jadi wujud masih suci, wujud masih murni, belum ada aktivitas, ya, belum ada kegiatan, belum ada gerak. Nah, kita yang menggerakkan pada kebaikan, pada keburukan. Nah, ketika kita yang menggerakkan dengan ikhtiar kita, dengan iroda kita, ya, maka ganjaran kebaikan kepada kita surga. Kita berbuat bermaksiat, keburukan, maksiat itu ganjarannya, siksanya juga kepada si pelakunya. Begitu kira-kira. Itu di sisi kedua, ya, perbuatan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Dengan ungkapan lain bahwa innallaha subhanahu walladzi aqdara al-'abda 'ala ijadil fi'li. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menakdirkan, telah menetapkan seorang hamba untuk dia mampu melakukan sesuatu atau menciptakan suatu perbuatan, ya. Jadi modal dari Allah sehingga kita mampu menciptakan suatu perbuatan yang baik dan yang buruk, ya. Dari sisi lain, Allah juga memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan power, kekuatan yang pada kita ini sesuai dengan kehendak kita. Kita bebas. Kita menggunakan kekuatan untuk kebaikan, ya silakan. Untuk keburukan, kejahatan juga silakan. Kita diberikan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu makhluk manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak, bebas berbuat. Cuma modalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulasan singkat tentang at-tauhid fil khaliqiyah, bahwa Allah yang maha pencipta, ya, kita hanya meyakini pencipta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala atas kita dan alam semesta ini. Kemudian yang keempat adalah at-tauhid fil rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, yaitu pengaturan alam semesta. Ini pun bagian dari at-tauhid. Jadi at-tauhid itu enggak mudah, ada peringkat-peringkat yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, at-tauhid fir rububiyah, tauhid dari sisi pengaturan alam ini ada dua sisi atau ada dua bagian. Pertama at-tadbirut takwini, kedua at-tadbirut tasyri'i. Pertama pengaturan secara takwini, secara alami. Kedua pengaturan secara tasyri'i. Yang tasyri' berkaitan dengan masalah hukum Islam, masalah syariat, masalah hukum fikih. Kita tidak bahas di sini. Kita bahas secara bagian yang pertama, yaitu at-tadbirut takwini. Dan pengaturan alam semesta ini atau at-tadbirut takwini itu di sepanjang sejarah kita perhatikan bahwa para nabi terkait masalah tauhid di dalam penciptaan, ya, itu tidak ada perdebatan, ya, bahkan tidak ada penyimpangan, bahwa mereka para nabi dan umat-umat terdahulu meyakini bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi terjadi penyimpangan dan kemusyrikan itu bukan pada at-tauhid fil khaliqiyah, tapi pada at-tauhid fil rububiyah. Jadi pada at-tauhid fil khaliqiyah tidak ada kemusyrikan. Semua mereka meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini. Cuma pada masalah pentadbiran, pengaturan alam ini terjadi kemusyrikan. Ya, terjadi penyimpangan. Ya. Karena itu kaum musyrikin pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka meyakini keesaan pencipta para penyembah berhala di masa itu. Ya, tapi mereka meyakini pula dengan keyakinan yang salah. Di mana salahnya? Di samping mereka meyakini ada Tuhan pencipta yang satu yang esa, juga mereka meyakini bahwa ada makhluk yang lain seperti bintang-bintang, ya, gugusan bintang itu memiliki kekuatan dan kemampuan mengatur alam semesta ini secara mandiri. Artinya mereka meyakini bintang-bintang itu punya kekuatan yang mandiri, punya sifat uluhiyah seperti Tuhan, sehingga mengatur yang lain. Mereka menyembahnya, mereka minta kepadanya. Ini namanya musyrik. Ya. Nanti sangat tipis antara bedanya musyrik dan meyakini kekuatan yang lain, ya, tanpa meyakini kemandiriannya. Karena itu Nabi Ibrahim dan juga lainnya, mereka konsentrasi untuk memerangi dan memberantas kemusyrikan semacam ini. Mereka meyakini kekuatan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Yusuf misalnya, ya, yang beliau hidup setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, juga terjadi kemusyrikan dalam masalah rububiyah, bukan khaliqiyah, dalam masalah pengaturan alam semesta ini. Ya. Jadi mereka meyakini adanya pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mereka punya keyakinan Allah yang Maha Pencipta itu menyerahkan urusan pengaturan alam kepada Tuhan yang lain sebagai pengatur yang lain dan bersifat mandiri. Itu namanya musyrik. Ya. Karena itu ketika Nabi Yusuf mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 39, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah arbab, rob-rob, pengatur-pengatur itu yang bermacam-macam, yang banyak, itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ya. Di masa itu mereka meyakini banyak Tuhan, banyak pengatur yang bersifat mandiri. Ya. Juga Quran menyinggung dalam surat yang lain, surat Maryam ayat 81, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakun lahum izza. Dan mereka kaum musyrikin itu mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Tuhan yang esa, Tuhan pencipta, juga ada Tuhan-Tuhan yang di bawah sebagai Tuhan pengatur yang punya kekuatan mandiri, punya sifat uluhiyah. Itu namanya kemusyrikan. Ya. Kemudian kita juga melihat Al-Qur'an Al-Karim terkait dengan kaum musyrikin, yaitu para penyembah berhala, ya, di mana tugas para nabi memberantas mereka sampai ke akar-akarnya, membatalkan, menghilangkan akidah yang rusak, akidah yang fasid ini. Mereka punya gambar yang salah tentang ketuhanan. Karena itu mengkaji tentang ketuhanan sangat sensitif. Karena masalah pikiran, masalah pemahaman nggak kelihatan, masalah hati. Ya, bisa saja orang pakai sorban, pakai gamis, ya, hafal Quran, bisa tafsirnya, tapi tentang masalah ketuhanan, masalah uluhiyah bisa jadi salah, bisa jadi musyrik keyakinannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu hati-hati dalam mengkaji masalah tauhid, tidak sesederhana apa yang kita gambarkan. Ya. Itu masalah tauhid fi ar-rububiyah. Sebagian ayat juga menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran memberantas kemusyrikan, di mana mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Jadi bisa dikatakan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah istirahat diam begitu. Yang mengatur adalah Tuhan-Tuhan yang lain, itu keyakinan mereka. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian manusia ini kaum musyrikin, mereka menjadikan yang selain Allah itu sebagai sekutu bagi Allah. Maka mereka mencintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengikutinya. Ini ulah kaum musyrikin.
Dan nanti juga Al-Quran menyinggung tentang kaum musyrikin, menukil ucapan mereka pada hari kiamat. Mereka berkata kepada patung-patung mereka itu, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, id nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, dulu kami termasuk orang yang sesat, kesesatan yang nyata, yaitu kemusyrikan. Karena kami menyamakan kalian wahai patung-patung dengan Rabbil Alamin, Tuhan pencipta alam semesta ini. Yaitu masalah tauhid ya fir rububiyah. Dikatakan di sini wa abrazu min kulli dzalika asy-syafa'atu allati kanu yaruna annaha haqqun talqun li tilkal asnami wa kanu ya'taqiduna bi annaha tashfa' min ghairi iznillah wa anna syafa'ataha mufidatun la mahalata wa masratun qat'an wa jazman. Jadi kaum musyrik itu lebih parah lagi ketika mereka meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah itu dari batu-batu dan yang lainnya itu dapat memberikan syafaat kepada mereka, dapat memberikan bantuan dan keberkahan dunia dan di akhirat. Ini betapa kesesatan yang nyata, keyakinan yang sangat rusak. Bahwa patung-patung mereka yakini mampu memberikan bantuan dan syafaat tanpa izin Allah, ya mandiri. Ini sifat uluhiyah namanya. Dan syafaat patung ini itu bermanfaat dan sangat berpengaruh, sehingga mereka menyembah untuk memperoleh kekuatan, keberkahan dan lain sebagainya. Ya. Walakinna tauhid fi rububiyyah yufannidu kull alwani min alwani tasul istiqlal. Dan tauhid kepada rububiyah itu akan menghancurkan, mensirnakan berbagai macam kemandirian Tuhan-Tuhan dan benda yang lain. Dan kita tidak boleh meyakini bahwa pengaruh benda yang ada pada benda itu atau kekuatan pada benda itu bersifat mandiri. Enggak, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang benar. Karena itu kita harus pegang kuat-kuat bahwa semua kekuatan selain Allah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang mandiri. Bahkan semuanya kosong. Semuanya lemah. Selain Allah kita manusia termasuk kosong, lemah, enggak punya apa-apa. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi benda-benda, jangan sampai meyakini kekuatan obat, kekuatan pisau, kekuatan pohon, kekuatan apapun itu bersifat mandiri sehingga kita mohon kekuatan dari benda itu. Jadi musyrik ya. Kita yakini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini inna tauhida fit tadbiri la yunafi wujuda mudabbiratin ukhra taqumu bi wadha'ifiha bi idznillah fi subhatil kaun. Tetapi bahwa meyakini keesaan Allah dari sisi pengaturan alam semesta ini itu tidak menafikan keyakinan terhadap adanya pengatur yang lain yang mereka menjalankan tugas-tugasnya tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sebagaimana kekuatan tadi, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan pisau, kekuatan angin itu dari Allah Subhanahu wa taala, juga para pengatur yang Allah utus itu seperti para malaikat katakanlah, atau misalnya jin-jin yang ikut mengatur, malaikat yang sangat banyak. Semua mereka itu punya kekuatan mengatur yang menurunkan hujan, menurunkan panas, menurunkan bencana dan apa saja itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini bahwa malaikat juga mengatur, Quran menjelaskan wal mudabbirati amro, ya, fal mudabbirati amro itu di surat An-Nazi'at ayat 5. Bahwa banyak malaikat-malaikat pengatur ya alam semesta ini yang menurunkan hujan, menurunkan penyakit, menurunkan panas ya, bahkan yang menyelamatkan manusia dan apa saja itu tugas malaikat. Bahkan ada hadis menjelaskan bahwa ketika kita makan ini malaikat membantu pencernaan kita untuk makan makanan. Malaikat membantu. Ini termasuk wal mudabbirati amro. Nah, kita meyakini ada malaikat mengatur ini semuanya ini itu tidak menafikan atau bil khaliqiyah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kemampuan malaikat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini malaikat punya kemandirian dalam mengatur, ya, malaikat mandiri begitu, punya kuasa sendiri, ini namanya musyrik begitu. Jadi meyakini punya kemampuan, obat punya kemampuan,
atau misalnya orang kuat punya kemampuan tapi bersumber dari Allah, itu tidak sampai kepada kemusyrikan. Itu tentang tauhid yang keempat ya, tauhid fil rububiyah. Dan yang terakhir tauhid fil ibadah. Ini agak panjang pembahasan ini. Kita singkat saja bahwa sebagaimana pada tauhid fil rububiyah banyak terjadi kemusyrikan, pada tauhid fil ibadah lebih banyak lagi terjadi kemusyrikan. Ya. Dan tauhid fil ibadah ini mengesahkan Allah dalam beribadah ini merupakan ya pondasi atau asal yang sama pada semua agama samawi yang asli tentunya. Bahkan tujuan utama diutusnya para nabi itu untuk memerintahkan agar manusia hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul pada setiap umat? An ya'budullaha, menyuruh mereka kaumnya masing-masing hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini at-tauhid fil ibadah. Hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, yang menjauhkan taghut-taghut. Jadi semua kaum muslimin ya, apapun mazhabnya, di dalam salat mereka mengakui hal ini dengan ungkapan iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu, hanya pada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah padamu ya Allah. Ini termasuk at-tauhid fil ibadah ya. Jadi dengan dasar ini maka kewajiban beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan ketundukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu hal yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada dua kepala pun yang berbeda pendapat dengan masalah itu. Ya. Kemudian nanti ada, kalau kita jabarkan, ada perbedaan antara beribadah kepada Allah dengan menghormati orang lain. Artinya ada perbedaan antara al-ibadah dengan at-takrim. Ibadah itu ketundukan, ketaatan kepada Allah. Itu ibadah. Atau ketundukan, ketaatan pada sesuatu dengan mengakui sifat uluhiyah sesuatu, berarti ibadah kepada sesuatu, begitu. Jadi seorang yang beribadah kepada patung misalnya, dia meyakini adanya kekuatan pada patung itu, ada sifat uluhiyah pada patung itu, dia beribadah kepada patung itu. Ya. Karena itu beribadah atau tunduk kepada kedua orang tua, kepada para nabi, pada para wali itu, ya, kalau kita meyakini punya kemandirian, jadi haram, jadi musyrik. Ya. Tapi kalau kita mentaati orang tua, mentaati mengikuti para nabi, para rasul dan para wali Allah karena menghormati mereka dan disuruh oleh Allah, itu tauhid namanya. Ya, beda ya antara tauhid dengan kemusyrikan. Kalau musyrik kita meyakini kekuatannya, uluhiyahnya, ketuhanannya, itu musyrik. Jadi kalau tauhid ya kita mentaatinya, mengikutinya karena berdasarkan perintah Allah dan menghormati mereka. Karena itu menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, menghormati guru dan yang lainnya, para wali, para ulama, itu termasuk tauhid, bukan musyrik, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah telah menetapkan, Tuhan telah menetapkan agar engkau jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat baik. Digandengkan antara ibadah pada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Ini luar biasa kedudukan kedua orang tua. Ya. Jadi kita harus melihat dengan jeli apa yang membedakan pada ibadah dan pada takrim sehingga berbeda. Ya. Kok bisa? Misalnya satu perbuatan yang sama, satu bisa dikatakan ibadah, satu bisa dikatakan takrim. Ya, di mana bedanya? Misalnya seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam.
Ya. Sujudnya Nabi Yakub dan anak-anaknya kepada Nabi Yusuf. Ya. Sujud kepada patung misalnya bisa musyrik. Kok sujud kepada Adam oleh malaikat? Sujud pada Nabi Yusuf, itu Nabi Yakub dan anaknya, kok nggak musyrik? Bagaimana? Bahkan termasuk tauhid. Ya. Apa jawabannya? Ya. Jawabannya adalah bahwa yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sujudnya Nabi Yakub, anak-anaknya, malaikat pada Adam itu sujud penghormatan dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sujud kepada patung-patung dan lain sebagainya. Karena itu ibadah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ketundukan ketaatan seseorang di hadapan sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa sesuatu itu ya mengatur dirinya, ya mengatur perjalanan hidupnya, ya. Misalnya katakanlah pohon besar gitu. Pohon besar, orang mengasih sesajen, menyembah di situ, menyembah pohon itu. Kalau meyakini pohon punya kekuatan dan mengatur nasibnya, perjalanan hidupnya, itu namanya musyrik, begitu. Tapi kalau kita menghormati seseorang, orang tua, guru, menghormati karena perintah Allah, itu bukan musyrik, itu malah tauhid, ya, mentauhidi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa sujudnya malaikat pada Adam, ya, sujudnya Nabi Yakub dan anak-anaknya kepada Nabi Yusuf itu tidak dikatakan sebagai musyrik, bukan sujud ibadah, tapi sujud yang tunduk atau berdasarkan ubudiyah kehambaan Adam, meyakini Adam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, meyakini Yusuf sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai uluhiyah. Cuma karena mereka, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Adam, punya kehormatan sehingga dihormati. Itu namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bahwa praktek ibadah yang lain pun, ya, seperti ziarah kubur, acara-acara maulid, acara istighosah dan lain sebagainya, ya, tergantung keyakinan kita. Karena bisa jadi kita kumpul dalam acara doa tawasul, semua kumpul doa tawasul, atau istighosah ribuan orang, atau maulid banyak orang, apa sajalah namanya, kumpulnya sama di setempat dan bacanya sama. Tapi ketika ilmunya dan keyakinannya berbeda, yang satu tauhid muwahhid, yang satu musyrik, begitu berbahaya. Kita nggak bisa mengatakan oh semuanya bertauhid, bacanya sama kok, nggak bisa. Ya lisannya sama, ucapannya sama, tapi hatinya bisa berbeda, tergantung ilmu dan keyakinannya, begitu. Nah, kalau di hati dia meyakini itu menghormati Rasulullah, sehingga mengadakan acara maulid untuk ditauladani, atau mengadakan acara wiladahnya untuk ditauladani, atau misalnya bertawasul, istighosah dan sebagainya, itu tauhid, itu tidak musyrik, ya. Tapi kalau memanggil Rasulullah, meyakini Nabi, para wali punya kemandirian, ya, mengatur hidupnya sepenuhnya, itu sudah berbahaya, bisa menjadi kepada kemusyrikan. Harus kita sandar kepada Allah, semua dari Allah, itu namanya tauhid, ya. Tapi kalau sumbernya adalah kesalahan dan karena kedangkalan pengetahuannya sehingga meyakini yang dihormatinya itu seharusnya dihormati, tapi dia minta diatur begitu dan menentukan nasibnya, itu bisa jadi musyrik, dan itu sangat berbahaya, harus diluruskan. Ya, kalau benar tauhidnya, maka itu termasuk ibadah dan bukan termasuk bid'ah. Karena itu kita tidak mudah menilai ucapan lahiriah ini musyrik, nggak bisa, atau ini tauhid, nggak bisa juga, ya. Kita korek dulu hatinya, korek dulu keimanannya. Kita tanya dulu bagaimana keyakinannya. Oh, kamu musyrik, keyakinan yang salah. Oh, kamu ini tauhid. Lahiriah saja nggak bisa. Kita nggak bisa menilai orang itu musyrik. Atau orang yang menyembah berhala atau ke gereja, kita nggak bisa bilang semuanya musyrik, nggak bisa. Nah, mereka yang anak kecil atau pembantu yang ikut-ikutan, atau orang tua, atau orang yang masih di hati masih mencari, masih nggak yakin, mereka musyrik. Atau mereka yang beragama Buddha, agama Hindu, semuanya musyrik, belum tentu. Pengen tahu, korek hatinya, begitu.
Jadi tidak mudah menilai orang itu musyrik atau muwahhid. Karena itu masalah tauhid fil ibadah ini sangat penting. Ini hanya sekilas saja untuk kita bahas pada kesempatan yang sangat singkat ini. Ya. Karena itu sujudnya kaum musyrikin ya kepada patung-patung yang mereka ciptakan itu tertolak. Itu termasuk perbuatan yang musyrik. Kenapa? Karena mereka meyakini patung-patung itu punya sifat rububiyah. Patung-patung punya sifat kekuatan mengatur mereka, ya. Dan sebagian urusan mereka ada pada kekuatan patung itu. Ini yang membuat mereka musyrik. Kalau saja seorang dia menghormati patung, dia elus, dia rapikan begitu, tapi nggak punya keyakinan seperti itu, patungnya hanya batu, gitu. Punya kekuatan yang tabii, yang alami, kekuatan dari Allah, ya nggak musyrik. Jadi misalnya ini patung, ya ada dua patung, ada dua orang, yang satu nggak musyrik, yang satu bisa musyrik, yang satu muwahhid, satu musyrik, tergantung keyakinannya. Ketika si muwahhid ini dia memiliki patung, ya dia hanya memiliki saja misalnya sebagai hiasan patung atau sebagai apalah, dia tidak meyakini punya kekuatan apa-apa, hanya sebagai yang dia cinta batu cincin misalnya, atau cinta pada benda tertentu, dia hanya cinta, tapi meyakini semua bersumber dari Allah, keindahannya, kekuatannya, khasiatnya dari Allah, ini muwahhid. Tapi yang kedua ini dia meyakini bahwa ini punya kekuatan, ini mengatur nasib saya, ini punya sifat uluhiyah, ini memberikan keberkahan, ini namanya musyrik. Ya. Dimana kita tahu ya, kita tanya dulu, kita korek yakinnya baru oh ente musyrik, oh ente enggak gitu. Jadi sekali lagi tidak mudah kita mencap atau menghukumi kalian musyrik, kalian muwahhid, tidak gitu. Bahkan bisa jadi naudzubillah orang-orang yang menuduh orang lain musyrik dia juga termasuk musyrik. Naudzubillah min dzalik, karena sekedar tuduhan, sekedar ceramah dengan lisan ya belum belajar yang mendalam, ya dengan mudah ikut-ikutan. Apalagi pernah saya jelaskan bahwa musyrik dan syirik itu bertingkat-tingkat. Ada syirik dalam akhlak, yaitu riya, syirkul asghar. Ada syirik dalam akidah, asyirkul jali. Ada syirik dalam irfan, ini yang lebih tinggi lagi, ya. Wa ma yu'minu aktsarun billahi illa wa hum musyrikun. Jadi kita tidak mudah untuk menilai seseorang itu sebagai muwahhid atau musyrik, ya. Bisa jadi orang yang compang-camping, yang sederhana, ya, dia meyakini semua kekuatan dari Allah, obat yang diminum pun dari Allah, benda yang dia miliki pun punya kekuatan dari Allah, dia muwahhid. Bisa jadi orang yang pakai sorban, pakai jubah, hafal Quran, dia meyakini kemandirian sesuatu, ya, dia bisa jadi musyrik. Jadi enggak mudah untuk menilai seorang musyrik atau muwahhid. Itu saja yang bisa kita sampaikan kajian kita pada malam ini tentang peringkat-peringkat tauhid bagian kedua, sehingga sudah selesai insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan tafsir Al-Fatihah pada kajian minggu yang mendatang, malam Rabu berikutnya insyaallah. Jika ada kekurangan, kehilapan, kesalahan, kejanggalan mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, sebaik-baiknya, bisa kita sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, tangga kawan yang membutuhkannya, kita sampaikan kepada mereka, dan semoga amal ibadah kita Allah terima dengan dasar akidah tauhid yang benar, yang murni insyaallah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon doa selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.